Etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, metafisika adalah salah satu cabang filsafat yang berusaha mencari hakikat dari segala yang ada. Kajian metafisika adalah kajian yang bersifat mengatasi pengalaman indriawi yang antara lain bersifat individual. Ketiga, estetika. Secara etimologis, istilah kata estetika berasal dari bahasa Latin yaitu aestheticus atau bahasa Yunani aesthetikos yang berarti merasa. Secara etimologis, estetika dianggap sebagai hal-hal yang bisa diserap oleh panca indera manusia. Yang keempat yaitu logika. Menurut KBBI, logika adalah pengetahuan tentang kaidah berpikir. Selain itu, logika juga bisa diartikan sebagai jalan pikiran yang masuk akal. Kelima, monisme adalah konsep metafisika dan teologi bahwa hanya ada satu substansi dalam alam. Monisme bertentangan dengan dualisme dan pluralisme. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas dan non-fisik. Pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Determinisme adalah secara umum, teori ini menyatakan bahwa fenomena muncul bersama dalam rantai sebab dan akibat yang saling bergantungan satu sama lain, dan bahwa setiap fenomena dikondisikan oleh dan bergantung pada setiap fenomena lainnya. Naturalisme adalah aliran seni yang sering dianggap sama dengan aliran seni realisme, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Nomor 11, spiritualisme adalah spiritualisme itu melampaui agama, tapi spiritualisme adalah kesadaran akan kekuatan adikodrati yang ada di luar jangkauan manusia. Ke-12, hedonisme adalah istilah berasal dari bahasa Yunani hedone berarti kesenangan. Pengertian hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Utilitarianisme adalah teori moral yang menyatakan bahwa sebuah tindakan disebut benar secara moral jika menghasilkan kebaikan bagi semua orang yang terpengaruh. Nomor 14, filsafat barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran filsafat dalam dunia barat atau Occidental. Filsafat barat dikenal dengan ajaran akal budi dan sistem akademiknya yang kokoh. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Nomor 16, filsafat Timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Tiongkok, filsafat India, filsafat Jepang, merupakan suatu sistem pemikiran yang luas dan plural. Nomor 17, filsafat politik atau teori politik adalah cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari tema-tema seperti politik, kebebasan, keadilan, hak milik, hak hukum, pemerintahan, dan penegakan hukum oleh otoritas. Filsafat hukum dalam perkembangannya
senantiasa berhubungan dengan masalah kekuasaan negara dan kaitan dengan ilmu hukum. Tidak lepas dari persoalan hubungan teori hukum dan dogmatika hukum. Nomor 19, filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai sesuatu kesatuan dari norma dan nilai yang paling dianggap benar, adil, bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan kaidah didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, filsafat sejarah terutama meneliti asas-asas paling fundamental ataupun hakiki dalam proses historik sebagai keseluruhan dalam keanekaan peristiwa.